Luar biasa kalau kita boleh berkumpul bersama-sama dan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita dengan berkat-Nya, dengan rahmat-Nya, dengan kesembuhannya, dengan kasih karunia-Nya. Dia hadir dengan seluruh keberadaannya. Mari kita sama-sama buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah mengenai harta dan takhta. Di dalam Ibrani 13 ayat 5 berkata demikian, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau." Jadi kita nggak perlu takut. Kita tidak dibiarkan, kita tidak ditinggalkan. Cukupkan dengan apa yang ada padamu. Jangan sampai kita menjadi hamba uang, tapi tetaplah kita menjadi hamba Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kita lihat di dalam kitab suci bagaimana orang itu kalau dia punya kuasa seringkali dia lupa daratan. Di dalam Injil Markus 6 ayat 21 sampai dengan 23 dikatakan, akhirnya tiba kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahun mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Herodias ini adalah bekas istri daripada saudaranya Herodes, dan ditegur oleh Yohanes, "Kamu tidak halal kamu ambil istri daripada saudaramu." Wah, Herodias ini marah sekali sama Yohanes. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa sama Yohanes. Karena sesungguhnya Herodes ini suka dengar khotbah daripada Yohanes. Dan ketika hari ulang tahunnya dan diundang pembesar-pembesar, perwira-perwira, orang terkemuka diundang oleh Herodes. Pada ayat 22 daripada Markus 6 dikatakan demikian. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Kan waduh, dia lihat gadis ini menari cantik sekali, maka dia bilang, "Minta kamu apa saja, maka akan kuberikan kepadamu." Dan anak ini datang ke mamanya, "Ma, aku minta apa ya?" Mamanya berkata, "Minta kepala daripada Yohanes." Maka pada ayat 23 dikatakan begini, lalu bersumpah kepadanya Herodes ini, "Apa saja yang kamu minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Ini udah lupa daratan dia. Udah lupa semua. Katanya dia mau berikan setengah daripada kerajaannya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ketika dia berada di dalam kuasa dan harta itu begitu banyak padanya, dan dia bertakhta kuasa ini, dia katakan kepada gadis, "Minta apa saja deh." Lalu anak ini dia minta kepala kan,
daripada Yohanes sesuai permintaan daripada ibunya Herodias. Pada ayat 26 berkata demikian, lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Gengsi. Dia makan itu gengsi. Dia karena dia sudah bersumpah, sudah berkata, sudah berjanji, dan ada banyak tamu-tamunya mendengar, dia gengsi. Maka dia lakukan, yaitu memenggal kepala daripada Yohanes. Jangan sampai karena harta, jangan sampai karena kuasa, karena takhta, kita melakukan perkara-perkara yang mendukakan roh dan mendukakan hati Bapa di dalam sorga. Biarlah harta yang ada pada kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Biarlah kuasa yang ada pada kita pakai untuk mengharumkan nama Tuhan. Kita lihat di dalam Injil Lukas 8 ayat 1 sampai dengan 3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kalau kita perhatikan di dalam kitab suci, Tuhan Yesus itu jalan terus. Mau diundang, tidak diundang, dia pergi aja. Dia keliling ke desa-desa, ke kota-kota, memberitakan Kerajaan Allah. Firman Tuhan berkata, ke-12 muridnya ada bersama-sama dengan dia. Dan pada ayat 2 daripada Injil Lukas 8 berkata demikian. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Mereka ikut Tuhan Yesus. Mereka merasa sudah disembuhkan, mereka merasa sudah dibebaskan, mereka merasa sungguh-sungguh ada perubahan terjadi di dalam hidup mereka. Mereka ikut Yesus. Ayat selanjutnya berkata, perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi harta, kekayaan yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka tidak memboroskan. Mereka tidak belanja untuk diri sendiri, menikmati bagi diri sendiri. Tapi Alkitab mencatat perempuan-perempuan yang terkemuka ini, perempuan-perempuan ini yang telah disembuhkan dari penyakitnya, perempuan-perempuan ini yang telah mengalami pembebasan dari roh jahat. Maria Magdalena ada 7 roh jahat diusir daripadanya. Dia sangat berterima kasih. Dan apa yang dilakukan? Mereka semua melayani rombongan itu dengan harta kekayaan mereka. Bagaimana dengan kita? Adakah harta kekayaan yang Tuhan titipkan kepada kita, kita pakai untuk diri sendiri? Jarang atau hampir tidak mau berbagi. Tetapi mari kita belajar dari firman Tuhan, di mana kita lihat perempuan-perempuan kaya. Biasanya perempuan itu murah hati. Perempuan-perempuan kaya ini, mereka melayani rombongan. Jadi mereka melayani bukan hanya Yesus, tapi seluruh rombongan daripada Yesus. Mereka melayani dengan harta kekayaan mereka. Dengan kata lain, mereka beli makanan. Mungkin harus menginap, penginapan itu dibayar. Kalau mesti sewa gedung, mereka yang sewa gedung. Luar biasa.
perempuan-perempuan ini dengan harta kekayaan yang Tuhan titipkan kepada mereka. Mereka pakai itu untuk melayani Tuhan. Pekerjaan Tuhan harus diselesaikan. Kita lihat lagi di dalam kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai dengan 11. Pada ayat 8 dikatakan, pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Jadi kembali ada perempuan kaya. Dan perempuan kaya ini mengundang nabi ini. Dia mengundang Elisa untuk makan di rumahnya. Dan beberapa kali dalam perjalanan singgahlah ia untuk makan di sana. Jadi Elisa ini sangat welcome di rumah perempuan Sunem ini, Sunem yang kaya ini. Jadi kalau dia pas lewat situ, pasti dia mampir dan makan di situ. Pada ayat 9, demikian bunyinya, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita adalah abdi Allah. Kan nampak kalau abdi Allah itu yang benar, kelihatan dari tingkah lakunya, dari apa yang dia ucap, apa yang dia perbuat, nampak. Jadi istri ini berkata, aku udah lihat, dia ini orang kudus. Dan pada ayat 10 dia berkata begini, baiklah kita, jadi suami dan dia, membuat sebuah kamar di atas yang kecil, yang berdinding batu. Kalau berdinding batu berarti itu dia akan buat yang sungguh-sungguh untuk Elisa ini. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Maka apabila ia datang, ia boleh masuk ke sana. Dengan kata lain, bukan hanya makan saja di rumahnya, tapi boleh beristirahat. Tempat itu bukan sementara, tapi tempat itu tempat yang sungguh-sungguh dia buat supaya setiap kali kalau dia lewat di situ boleh makan, boleh minum, boleh beristirahat, boleh tidur di situ. Perempuan ini dia tahu harta kekayaan yang Tuhan titipkan kepadanya, dia tidak boleh pakai untuk diri sendiri, tapi belajar berbagi. Dan akhirnya apa yang dibuat oleh nabi ini, dia tanya, apa sih kebutuhan daripada perempuan ini? Kemudian hambanya berkata, dia tidak punya anak. Dan akhirnya dia berkata, katakan kepadanya, tahun depan, pada waktu yang sama begini, dia akan melahirkan seorang anak. Dan dia peroleh. Jadi hadiah daripada Tuhan kepada perempuan Sunem yang bermurah hati ini kepada hamba Tuhan, Tuhan balas. Kalau kita bermurah hati, jangan pikir Tuhan lupa. Selalu dan selalu perhatikan di dalam kitab suci, orang yang bermurah hati, orang yang tahu berbagi, pasti Tuhan kembalikan. Kalau Tuhan pinjam sesuatu daripada orang, maka dia kembalikan. Ingat, dari anak kecil dia pinjam, dia hanya pinjam 5 roti 2 ikan. Tapi ketika dia kembalikannya 12 keranjang. Luar biasa. Memberi makan kepada 5.000 orang, sisanya 12 keranjang.
ketahuilah, kalau engkau tahu berbagi, kalau engkau tahu bermurah hati, kalau engkau tahu memberi, kalau engkau tahu untuk selalu mengingat kepada orang lain dan tidak menghabiskan untuk dirimu sendiri, maka apa yang engkau spend, apa yang engkau keluarkan, apa yang engkau berikan, Tuhan kembalikan kepadamu berlipat-lipat kali ganda. Tuhan baik. Di dalam pelayanan, di dalam kehidupan ini, saya sering mengalami bagaimana Tuhan kembalikan apa yang saya keluarkan, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Karena firman Tuhan berkata di dalam kitab Ibrani yang tadi kita baca, Ia sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dia tahu kebutuhan kita masing-masing. Tapi pada saat kita diuji, kita belajar memberi. Pada saat kesulitan datang, kita belajar berbagi. Tuhan tidak lupa. Dia tidak membiarkan kita. Dia tidak tinggalkan kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, masa ini adalah masa pandemi, di mana kita harus melihat ke kiri dan ke kanan. Lihat kebutuhan daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sudah 2 kali kami buat berbagi kepada tukang sampah, tukang sapu, dan gembel-gembel di sekitar saya di Kebayoran. Jadi kami mendapat sembako, dan sembako itu kami beri. Tentu tidak berkerumun, sangat rapi satu-satu. Ntar kalau ada yang lewat, beri. Ntar ada yang butuh, kita lihat yang butuh, beri. Dan akibatnya adalah tukang-tukang sampah di situ, tukang-tukang sapu, gembel-gembel di pasar Santas itu, mereka kenal saya. Kalau saya lewat, selamat pagi Bu, selamat sore Bu, kapan kita dapat lagi sembako Bu. Jadi bergaul dengan tukang-tukang sampah, tukang-tukang sapu. Tapi hatiku bahagia, hatiku bersyukur. Karena ada orang yang memberi, kan itu bukan dari saya saja, itu titipan. Ada orang yang memberi, itu bukan untuk diri saya, tapi ku bagi kepada orang lain. Dan setiap orang yang menerima sangat bersuka cita, sangat berterima kasih. Mereka berkata, terima kasih Ibu. Dan saya bisa lihat dari wajah mereka, satu kantong itu mereka membutuhkan. Dan mereka bersyukur. Ada beras di dalam, ada minyak, ada kecap, ada macam-macam kebutuhan. Ada sabun, apa saja yang ada di dalam situ. 7 kebutuhan pokok. Mereka ketika dapat sangat berterima kasih. Puji Tuhan kalau kita bisa membahagiakan orang-orang pada masa pandemi saat ini. Kalau ada orang telepon, dia nggak butuh sembako, tapi yang dia butuh adalah doa. Dia sedang tertekan, sedang sakit, sedang lapar. Lapar itu bukan hanya lapar fisik, tapi lapar rohani. Kalau kita berdoa, kita ucapkan kata-kata yang menguatkan mereka, kita berbagi iman yang ada pada kita, dan kita beri kepada mereka, betapa bahagia mereka. Dan kalau pemulihan datang, kesembuhan datang, maka mereka akan telepon kembali.
Terima kasih Ibu untuk doa yang dipanjatkan. Terima kasih Ibu untuk kata-kata yang menghibur kami. Terima kasih Ibu untuk kata-kata yang menguatkan kami pada saat kami berada pada titik yang paling lemah. Mari kita belajar seperti yang tercatat di dalam kitab suci. Jangan sampai kita menjadi seperti Herodes atau Herodias. Harta kekayaan yang Tuhan titipkan kepada mereka. Mereka berpesta pora. Bahkan sampai berani membunuh Yohanes Pembaptis. Kita renungkan apa yang ada pada kita. Apa yang Tuhan titipkan di tangan ini. Kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Belajar untuk berdoa untuk orang lain. Ingat, orang lain memerlukan doa. Jangan kikir dengan doa. Jangan kikir dengan harta yang ada pada kita. Berbagilah, berbagilah, berbagi. Pada masa pandemi, virus COVID yang merajalela saat ini. Tapi saya sangat percaya Tuhan pasti menang. Saya ingat yang sangat memberkati saya, yaitu ketika bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan berkata kepada bangsa Israel, taruhlah di pintu, di tiang dan di ambang, di tiang dan di ambang, taruhlah darah domba, supaya nanti kalau malaikat maut lewat dan dia lihat darah domba itu, maka anak yang sulung tidak akan mati, malapetaka tidak akan masuk di dalam rumahmu, karena malaikat itu melihat ada darah domba. Sekarang bagi kita sekalian, kita bukan hanya punya darah domba, tapi lihatlah darah anak domba Allah. Itu kualitinya lebih tinggi, lebih luar biasa, paling tinggi. Darah anak domba Allah yang membasuh kita, yang menyucikan kita, yang ada di pintu hati kita, di ambang hati kita, ada di muka kehidupan kita. Bukan hanya darah domba, tapi darah anak domba Allah. Dan kalau COVID melihat, penyakit apapun melihat, penyakit menular dalam bentuk apapun, firman Tuhan berkata, tidak akan menimpa kamu asal engkau hayati. Kita minta kepada Tuhan, tutup bungkus kami dengan darah anak domba Allah. Bapak Sri Paus berkata, infus dengan darah anak domba Allah. Maka penyakit apapun yang melihat tidak akan menimpa kita, karena darah anak domba Allah berkuasa penuh. Tuhan Yesus itu baik, sangat baik, terlalu baik. Biar pada masa pandemi COVID seperti ini, kita belajar bermurah hati. Sudahkah kita berbagi? Kita belajar berdoa. Sudahkah kita berdoa untuk orang? Biar kita belajar apa yang ada pada kita. Kita ulurkan tangan, kebaikan hati, kemurahan, kepedulian kepada sesama kita yang membutuhkan. Sama seperti perempuan-perempuan yang kaya itu, mereka melayani rombongan daripada Tuhan Yesus, sehingga rombongan daripada Tuhan Yesus tidak kekurangan. Di dalam Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Biar kita belajar apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Kita share,
kita muliakan, nama Tuhan dipermuliakan, dan apa yang kita beri, Dia akan kembali berlipat kali ganda. Karena itu janji dari Tuhan. Selamat menikmati janji Tuhan. Selamat berbagi pada masa pandemi COVID seperti sekarang ini. Selamat berdoa dan lihat mujizat Tuhan terjadi. Dan selamat berbagi hati daripada Yesus yang ada pada kita. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.